Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan sahabat Pondok Kesah Hayumi, Pondok Kesah Arsip dan Perpustakaan yang unik menyampaikan informasi. Sekali lagi selamat siang juga buat teman-teman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya teman-teman insan kearsipan, yang mana hari ini kita kedatangan tamu khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau yang bagi kami di insan kearsipan, khususnya di lembaga kearsipan daerah, cukup mengenal beliau. Orangnya cukup humble dan sangat membantu Kutai Kartanegara di dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Baik, akan saya kenalkan dulu dengan teman-teman insan kearsipan bahkan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Bapak Widarno. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, selamat datang Pak di Kutai Kartanegara. Terima kasih. Alhamdulillah, ini ada kunjungan Bapak yang kesekian kalinya ya sebenarnya terkait dengan kerjasamanya Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Widarno ini sekarang posisi beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang berada di alamat kalau tidak salah di Bogor ya Pak ya? Di Bogor. Oh iya, di Bogor. Dan bersama kami juga hadir Ibu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat siang Bu. Siang. Ibu Azilina Rodia, dan ada juga didampingi oleh Ibu Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk masyarakat khususnya wilayah binaan dan pengawasan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak asing lagi ya dengan Ibu Nur Hairi. Nah, kalau sudah kelihatan Bu Nur Hairi berarti akan diaudit ya Bu ya. Ya baik, berkaitan dengan kehadiran Bapak ini kami Pak Wid, kami sering memanggil beliau Pak Wid. Panggilan akrab kami Pak Wid ya Pak ya. Pak Wid kebetulan datang di Tenggarong kapan Pak? Kemarin sore? Tadi malam. Tadi malam Pak ya? Jam 12 malam. Oh begitu, tidak mengurangi rasa semangatnya Pak? Siap, Masih semangat Pak ya. Delay mungkin Pak ya? delay 2 jam. Oh begitu, tantangannya mau ke Kutai Kartanegara. Tapi saya lihat dari tadi juga ada beberapa agenda yang sudah kita sebelum kita podcast ini kita sudah melakukan beberapa agenda kerja Pak ya. Penandatanganan MOU untuk untuk diklat ya Pak ya, diklat pimpinan organisasi Pak ya, kearsipan. Pak, mudah-mudahan masih segar Pak ya. Saya akan tanyakan beberapa hal nih. Ya Bu ya, izin ya Bu Kadis. Pak, dalam rangka pelatihan untuk organisasi yang akan kita laksanakan kerjasama antara pihak Pusdiklat dan Lembaga Kearsipan Daerah, kira-kira ini menjadi programnya pemerintah pusat atau bagaimana Pak? Terkait ini penting sekali kami sampaikan, mohon izin nanti akan kita share di media sosial kami. Mungkin waktu dan tempat kami silakan Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Yuli, Bu Kadis, dan Bu Airi, Kabit Pengawasan. Yang pertama, terima kasih untuk kesekian kalinya saya bisa bersilaturahim ke Kutai Kartanegara. Dan kunjungan kali ini dalam rangka mewujudkan kerjasama diklat kearsipan, di mana ketika kita semua menyadari bahwa kearsipan itu sudah merupakan suatu kebutuhan, maka salah satu yang harus kita bangun pertama kali adalah kompetensi kearsipan. Kompetensi ini tidak hanya diperlukan bagi para pelaksana, tetapi juga pengetahuan wajib dimiliki oleh seluruh pimpinan organisasi, bukan hanya pimpinan unit-unit kearsipan, melainkan pimpinan organisasi. Karena arsip tercipta di setiap organisasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas dan kegiatan. Nah, dari sanalah maka kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan yang kali ini dengan Kutai Kartanegara bersama Pusdiklat Kearsipan Nasional itu khusus diperuntukkan bagi para pimpinan organisasi pimpinan OPD di lingkungan Kutai Kartanegara. Diharapkan dengan
pelatihan atau apresiasi yang diberikan kepada para pimpinan, maka pimpinan kita semua memiliki pemahaman yang sama agar mulai dari pimpinan sampai pada level pelaksana nanti kebutuhan untuk tata kelola arsip ini sudah menjadi satu pemahaman. Pak ya. Dan ini merupakan salah satu kebijakan arsip nasional di mana setiap pimpinan organisasi harus memahami arsip. Iya. Iya, itu tadi pemirsa apa yang disampaikan oleh Pak Widarno terkait dengan kebutuhan berkaitan dengan diklat ini, khususnya bagi pimpinan kepala perangkat daerah ya Pak ya, yang kita harus menyelaraskan antara peraturan Pak ya, undang-undang, peraturan ANDRI, bahkan kebijakan di kabupaten Pak ya, yang mana program ini erat sekali urusannya dengan pengambil keputusan di daerah atau di pencipta arsip di masing-masing OPD ya Pak ya, terkaitan dengan regulasinya, mungkin di saprasnya, bahkan di pengelolaan arsipnya, bahkan juga di SDM-nya, yang mana kita manfaatkan sekali dengan kehadiran Pak Widarno ini berkaitan dengan kebutuhan Kutai Kartanegara Pak, yang mana Kutai Kartanegara ke depannya itu sudah memikirkan di masing-masing OPD itu harus ada arsip-aris. Ya, harapan kita juga dari pihak Pusdiklat pusat bisa memfasilitasi untuk proses usulan kami yang sedang kami usulkan di Arsip Nasional. Lewat Pak Widarno mungkin nanti kita dapat informasi secepatnya tentang bagaimana dengan usulan yang kabupaten usulkan di Arsip Nasional. Pak Wid, mau bertanya lagi Pak Wid. Pak Wid kan tidak hanya di posisi Kapus Diklat Pendidikan dan Diklat Pak ya. Sebelumnya juga Bapak ada di mana-mana tuh dari kampus-kampus yang lain mungkin. Saran yang Bapak sampaikan setelah Bapak melihat kondisi kami di Kutai Kartanegara kira-kira apa Pak? Baik, jadi boleh sedikit cerita dulu. Saya memang lahir di Arsip Nasional sejak CPNS. Saya di Arsip Nasional dan ketika masuk menjadi PNS langsung menjadi arsiparis. Dari arsiparis saya ditugasi untuk mengampu tugas-tugas menjadi direktur pembinaan kearsipan untuk seluruh Indonesia mulai dari tahun 1900 lama sekali Pak. 10 sampai 2014, 2010 sampai 2014, kemudian di Pusdatin, di Biro Perencanaan, dan terakhir saya di Pusdiklat. Dari pengalaman berinteraksi dengan kawan-kawan di daerah dan juga komunitas kearsipan di Indonesia, yang kita perlukan adalah pertama kesadaran bersama bahwa arsip ini merupakan suatu kebutuhan organisasi, di mana dalam urusan sehari-hari ketika kita mendapatkan tugas menyajikan data untuk pemeriksaan, ketika kita harus melindungi aset, ketika kita harus menyelesaikan kontrak-kontrak karya, maka kita sangat tergantung dan tidak tergantikan oleh keberadaan arsip. Jadi menata arsip itu bukan pada manajemen arsipnya bagaimana, tetapi lebih kepada untuk apa arsip harus dikelola, harus diurus dengan benar. Dari sanalah maka kebutuhan untuk memahami arsip sebagai sebuah kebutuhan ini harus dimiliki oleh pimpinan sampai pelaksana. Nah, untuk penyelenggaraan kearsipan yang baik itu seperti apa? Itu amanat Undang-Undang 43 tahun 2009 sebenarnya sudah memberikan. Kebetulan waktu itu saya menjadi ketua tim rumus gitu Pak ya. 43 dari pemerintah. Jadi untuk penyelenggaraan kearsipan secara berkualitas itu mulai dari sarana prasarana, sistemnya, sampai pada SDM-nya itu harus dipersiapkan dengan baik. SDM menjadi kunci
yang mutlak diperlukan, karena ini juga menjaga kesinambungan ketika para pejabat, para pimpinan dan pelaksana ini berganti karena mutasi, promosi dan sebagainya. Nah, ini harus dipersiapkan, dan itu secara pribadi dan atas nama Arsip Nasional sangat mengapresiasi kinerja dan prestasi yang sudah diperoleh oleh Kutai Kartanegara selama ini, baik dalam skala nasional maupun dalam skala provinsi Kalimantan Timur. Melihat dari berbagai sertifikat yang diperoleh, termasuk media sosialisasi seperti ini yang ada podcast yang luar biasa ini, menurut saya ini untuk menghilangkan kejenuhan dan image bahwa arsip itu monoton itu saja. Saya rasa tidak. Arsip itu sangat dinamis, bahkan perkembangan teknologi yang sekarang, arsip elektronik, arsip digital ini harus ditangani dengan kemampuan khusus teknologi dan kemampuan di bidang kearsipan itu dipadukan. Jadi yang perlu dilakukan memang semua komponen penyelenggaraan kearsipan diadakan, kualitasnya diperhatikan, termasuk kerjasama yang saat ini. Mudah-mudahan juga nanti menginspirasi bagi lembaga-lembaga lain, daerah-daerah lain untuk belajar ke Kutai Kartanegara. Tentu tidak ada yang sempurna, tidak ada gadis yang gading Pak. Gading Pak. Tapi upaya yang terus menerus dari teman-teman di Kutai Kartanegara sudah memberikan hasil yang patut dibanggakan. Bahkan cerita dari Bu Yuli dan gadis tadi pagi, ketika penataan arsip di Kutai Kartanegara sudah menjadi komponen penilaian kinerja berimbas pada pemberian tunjangan kinerja. Ini sesuatu yang harus dicatat betul, karena bagian dari tanggung jawab tiap organisasi untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib data yang ujungnya adalah pelayanan itu jadi berkualitas. Iya, terima kasih Pak Wid. Ya, itu tadi pemirsa yang kita harapkan support dari beliau, karena sepak terjang beliau mulai dari CPNS sampai sekarang itu masih di Arsip Nasional Republik Indonesia. Otomatis beliau sangat mengerti sekali bagaimana kearsipan kita dahulu dan kearsipan kita sekarang di Kutai Kartanegara. Ya mungkin kalau dilihat dari endingnya sekarang seperti yang disampaikan Pak Wid, begitu juga yang kami laporkan bersama Bu Kadis tadi, bahwa sudah masuk di dalam indikator penilaian kinerja dan menjadi tolak ukur dari pemberian penghasilan pekerjaan. Dan di sini ada Bu Kadis, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak Wid dengan kehadiran beliau hari ini. Silakan Bu. Terima kasih. Saya khususnya saya yang baru menjadi insan kearsipan sangat mengharapkan bimbingan dari Pak Wid, karena nanti kan ada lagi BIMTEK, walaupun saya baru sekali tapi insya Allah nanti ada BIMTEK lagi. Saya akan terus belajar hingga sampai batas usia pensiun saya yang 1 tahun lagi. Jadi selama 1 tahun ini saya akan terus belajar bagaimana mengelola arsip dengan baik. Dan juga saya akan menyiapkan, katanya untuk kearsipan kepala dinas mau diinikan kan, itu Bapak tadi mengingatkan saya supaya menyiapkan arsip-arsip tentang saya, mulai dari mulai sekolah sampai mau pensiun nanti. Insya Allah Pak, saya akan menyiapkan, karena setelah Kadis katanya sekretaris ya. Mungkin itu Pak, saya selalu minta bimbingan dari Bapak, walaupun ya kita sudah tua tapi akan belajar. Iya, memang tadi ada informasi, memang ada tugas dan PR kita yang terbaru berkaitan dengan kebijakan dari Arsip Nasional Republik Indonesia dalam BKN kalau tidak salah Pak ya, bahwa arsip kepala dinas itu adalah arsip permanen, maka akan kita gali dari beliau lahir sampai menjadi kepala dinas, begitu mungkin yang dimaksud dengan Ibu Kadis ya Bu ya Pak ya, mungkin begitu. Jadi ya. Ada keputusan bersama antara kepala APRI dan kepala BKN. Ya.
itu di dalam jadwal retensi arsip Iya. itu mengatur personal file untuk eselon 1, 2 dan para penyelenggara negara termasuk anggota dewan Iya. itu arsipnya dipermanenkan. Nanti bisa ditelusuri Iya. sejak kecil sampai menjabat sampai purna. Iya. Tapi yang perlu kita pahami bersama adalah mengapa harus dipermanenkan. Para pimpinan pada level itu tentu merupakan personil yang sudah berjasa bagi daerah masing-masing. Iya, benar. Nah, jasa ini tidak boleh hilang begitu saja ketika beliau-beliau purna. Harus dikenal oleh generasi muda, harus dikenal oleh anak cucu kita. Suatu ketika pas peringatan hari jadi daerah misalnya, itu bisa dipakai ternyata kok kakek nenek moyang saya, orang tua saya ternyata adalah personal-personal yang berjasa. Ini akan menimbulkan kebanggaan bagi rakyat, bagi keluarga, sehingga kebanggaan bagi daerah kita. Terima kasih nanti kalau itu bisa. Insya Allah. Insya Allah. Iya, insya Allah. Tidak mengenal siapa, maka tidak akan cinta siapa ya Bu ya. Makanya mulai sekarang kita kenali dulu ya Bu ya. Nanti akan kita kenang jasa-jasanya juga, mungkin bagi anak cucu kita akan datang, akan mengetahui siapa sosok-sosok tokoh-tokoh yang ada di Kutai Kartanegara sebelumnya. Ada Ibu Kepala Bidang mungkin di kesempatan ini Bu, mumpung ada Pak Wid ada di sini. Hayo Bu, tanya aja Bu. Oke, Ibu Nurhairi silakan. Ya, baik. Sebelumnya ucapan terima kasih yang terhingga kepada Pak Wiljarno SHMA yang sudah berkenan hadir di Kutai Kartanegara beserta rombongan. Hari ini beliau datang berlima. Katanya tujuannya ingin ke IKN juga, karena kita Kutai Kartanegara juga bagian dari penyangga IKN Pak Wid. Saya ingin ini sedikit mungkin tip-tipsnya Pak, bagaimana kita tidak bosan-bosan menyampaikan ke OPD, karena begitu menyebut arsip kayaknya mereka sudah pada loyo seperti itu Pak ya. Nah, kami ingin bagaimana arsip ini tidak lagi dipandang sebelah mata, kami ingin sebenarnya arsip ini dipandang semua mata. Mungkin bagaimana tip-tipnya Pak Kapus Diklat? Mungkin itu sih Pak, terima kasih. Iya Pak. Baik, mohon izin. Iya Pak, silakan Pak. Ini berdasarkan pengalaman perjalanan dan komunikasi dengan kawan-kawan di daerah-daerah. Ketika kita melemparkan isu kearsipan yang sifatnya umum, maka itu akan cepat mendatangkan kejenuhan. Nah, tipsnya adalah kita harus mendekati urusan kearsipan ini dari urusan substansinya. Misalnya begini, ketika kita berbicara tentang pemeriksaan kinerja dan keuangan, maka kita menggandeng inspektorat agar inspektorat juga menjadi salah satu lembaga yang bisa memberikan peringatan kepada seluruh OPD untuk berinvestasi. Berikutnya, ketika kita bicara tentang keselamatan aset dari pemerintah daerah sampai ke desa sana, maka kita bicara dengan Bapeda, dengan pengelola aset, bahwa keselamatan aset milik daerah itu tidak tergantung pada bagaimana kita menjaga keamanan secara fisik atau kita pandai dengan cara peduli, tapi lebih kepada bagaimana kita menyelamatkan sertifikat dan warga-warga tanahnya itu sejak awal sampai akhir, dan ini akan mudah dipahami oleh seluruh publik. Nah, dari sanalah pengalaman, karena ini sudah dibuktikan di beberapa daerah, akhirnya berangkat dari sesuatu yang spesifik tadi, kesadaran untuk menata nasib, mengelola nasib. Iya. Gimana Bu? Terima kasih. Mantap ya. Pak, mantap. Iya. Yang jelas kalau saya baca dari apa yang disampaikan Bapak yang di terakhir tadi, itu lebih ke kolaborasi di eksternal Pak ya. Persis. Iya, itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini itu juga memacu semangat kami lagi melakukan tahap demi tahap di dalam mensukseskan penyelenggaraan kearsipan di Kutai Kartanegara khususnya Pak. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam
makan siang mungkin untuk saya kasih Iya. quote Ya, terakhir. closing itu ya itu yang saya sangat butuhkan di akhir acara ini. Kami butuh, bukan saya tapi kami Kutai Kartanegara butuh, Pak, karena Bapak juga bagian tamu dari kabupaten. Kami mewakili kepala daerah, Bapak Sekda juga, semuanya yang ada di Kutai Kartanegara. Beri kami satu inilah di penutup acara ini, biar kami tambah semangat lagi, Pak, untuk dalam penyelenggaraan kearsipan. Baik. Ya. Kurang lebih ada 3 hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, ketika mengelola arsip, jangan pernah merasa ini sebagai dunia yang kelas sekian. Tidak. Tapi emang karena kebutuhan organisasi yang dalam pekerjaannya tergantung dari keberadaan. Yang kedua, dinas arsip itu tugasnya menyelamatkan arsip-arsip bernilai sejarah, memori kolektif dari Kutai Kartanegara ini terselamatkan di dinas arsip. Tetapi ketika arsip masih dinamis, masih aktif, digunakan untuk nasional, itu tanggung jawab untuk tertib arsipnya itu ada di masing-masing negeri dalam bimbingan dinas arsip. Sehingga ya jangan pernah menggantungkan sepenuhnya pada dinas arsip. Dan yang terakhir, ini bisa kita ingat bersama. Kalau hari ini kita segera menertibkan arsipnya, kita merapikan arsipnya, maka insya Allah di kemudian hari kita tidak akan dapat masalah karena ketidaktertiban pengelolaan arsip. Hanya mudah-mudahan. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa tips berkaitan dengan keberlanjutan kita dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawan-kawan, khususnya Kerwandian Sanak yang ada di Pondok Kesah ini, kita sudah mendengarkan tadi beberapa arahan, beberapa diskusi kita dengan Pak Widarno, SAMH, Pusdiklat Arsip Nasional Republik Indonesia, dan kita juga sudah mendengarkan beberapa trik atau tip-tip yang bisa kita lakukan untuk keberlanjutan dalam penyelenggaraan. Tugas kami Lembaga Kearsipan Daerah adalah membantu kepala daerah di dalam menegakkan pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan menjaga akuntabilitas kinerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian wawancara kita bersama narasumber kita tadi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf lahir dan batin. Salam arsip. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Wid. Mohon maaf nih.